Tahukah kalian? 10 pasangan di Naruto paling serasi dan romantis. Yang ke-1 Naruto dan Hinata. Awalnya Naruto adalah sosok lelaki yang mengidolakan Sakura. Tapi apa daya Sakura lebih memilih Sasuke sebagai tambatan hatinya. Meski begitu, Naruto tetaplah beruntung. Karena ada gadis lain yang setia menantinya walau Naruto tidak peka. Dia adalah Hinata yang sedari kecil sangat mengagumi Naruto karena semangat juangnya yang tinggi dan pantang menyerah. Seiring berjalannya waktu, Naruto dan Hinata tumbuh semakin besar dan mulai ada perasaan cinta di antara keduanya. Di akhir cerita, Naruto pun berhasil meminang Hinata dan kini sudah dikaruniai 2 orang anak, Boruto dan Himawari. Yang kedua Sasuke dan Sakura. Sedari kecil Sasuke dipandang sebagai seorang cowok keren dan cool. Dirinya juga digilai banyak wanita. Namun, Sasuke bukanlah tipe laki-laki yang gila wanita. Ia adalah sosok dingin yang hanya terobsesi dengan balas dendam. Sakura yang mati-matian mengejar cinta Sasuke bahkan tidak pernah mendapat balasan perasaan dari Sasuke alias bertepuk sebelah tangan. Pokoknya, Yens bangetlah si Sakura ini. Namun, setelah semua kejadian berlalu, Sasuke mulai menyadari arti sebuah cinta. Ia perlahan mau membuka hatinya untuk Sakura, gadis yang sudah jatuh hati padanya sejak di Akademi Ninja dulu. Yang ketiga Shikamaru dan Temari. Meski dianugerahi otak cerdas, Shikamaru adalah seorang laki-laki yang tidak pandai dalam urusan cinta. Pertemuannya dengan Temari sendiri pertama kali terjadi saat ujian Chunin keempat di Konoha. Kala itu, mereka duel dengan sangat sengit. Di atas kertas, sebenarnya Shikamaru kalah telak dengan Temaru. Namun, berkat kecerdasannya, Shikamaru berhasil menjerat Temari dengan jurus bayangan miliknya. Kemenangan sudah di depan mata, ternyata Shikamaru malah melakukan hal yang menurut saya konyol. Ya, dia menyerah. Sejak saat itulah, keduanya mulai terlihat lebih akrab. Di pertarungan, ketika Shikamaru berhadapan dengan Tayuya, Temari datang memberikan pertolongan padanya. Yang keempat Sai dan Ino. Kemunculan Sai pertama kali adalah ketika ia ditugaskan menggantikan Sasuke di tim 7. Bersama Naruto dan Sakura yang dipandu Guru Yamato, mereka berempat menjalankan misi pengejaran Sasuke. Sai sendiri adalah seorang laki-laki pendiam dengan ekspresi muka datar. Dia tidak pernah sama sekali terlihat dekat dengan wanita. Kaget juga sih pas tahu akhirnya Sai menikah dengan Ino. Meski begitu, mereka tetaplah sepasang kekasih yang serasum. Sai yang cerdas dan Ino galak rasanya sangat cocok dipadukan. Anak mereka, Tinojin juga terlihat mewarisi sifat dari kedua orang tuanya. Yang kelima Asuma dan Kurenai. Meski jarang terekspos, Asuma dan Kurena menjadi salah satu pasangan paling romantis di Naruto. Benih-benih cinta mereka sudah terlihat sejak lama. Keduanya bahkan sekilas memiliki kemiripan yang membuat keduanya seakan cocok jadi suami istri. Benar saja, keduanya telah menikah dan memiliki seorang anak bernama Mirai Sarutobi. Sayang, Asuma tak pernah sekalipun melihat anaknya karena dia mati dalam pertempuran melawan Akatsuki Hidam dan Kakuzu saat Kurenai sedang hamil. Yang keenam Obito dan Rin. Obito adalah seorang ninja yang memiliki sifat persis dengan Naruto saat kecil. Dirinya berada dalam tim yang sama dengan Kakashi dan Rin. Guru mereka adalah sang Hokage keempat Konoha, Minato Namikaze. Sama seperti Naruto yang suka dengan Sakura saat kecil, Obito pun menaruh hati pada Rin. Rin sendiri merupakan seorang perempuan yang baik hati. Dia senantiasa selalu mendukung Obito dalam keadaan apapun, meskipun Obito bisa dibilang saat itu adalah orang yang payah. Namun, sayang cintanya harus kandas karena melihat Rin mati di depan mata kepalanya sendiri. Parahnya lagi, saat itu dia salah paham karena menganggap Kakashi lah yang membunuh Rin. Hal tersebutlah yang membuat Obito menaruh dendam pada Kakashi dan lebih memilih menjadi sekutu Madara. Yang ketujuh, Choji dan Karui. Tak ada yang menduga sebelumnya kalau Choji bakal menikah dengan Karui. Keduanya hampir tidak pernah terlihat bersama. Ternyata, kenyataan tersebut ditampik
karena mereka berdua sudah resmi menikah dan memiliki seorang anak. Shoujo Akimichi yang gendut seperti Choje, tapi memiliki pola pikir cekatan seperti ibunya. Dan yang kedelapan Tsunade dan Kato. Bisa dikatakan, Tsunade merupakan seorang yang sangat tidak beruntun. Kenapa? Tidak lain tidak bukan, karena semua orang yang dekat dengan Tsunade pasti mati. FYE, Tsunade memiliki sebuah kalung kristal peninggalan kakeknya, Hashirama Senju. Kalung tersebut begitu berharga, sehingga hanya diberikan Tsunade kepada orang yang benar-benar ia sayangi, termasuk Dan. Namun, setiap orang yang menggunakan kalung tersebut pasti memiliki nasib yang kurang baik, atau gampangnya pasti mati, benar saja, dan mati dalam sebuah misi yang ia jalankan. Hal yang sama pun juga terjadi pada adiknya, Nawaki. Kasihan ya. Yang kesembilan Minato dan Kushina. Pasangan inilah yang melahirkan anak bernama Naruto Uzumaki, seorang ninja yang kini berhasil meraih impiannya menjadi Hokage. Sayangnya, hidup keduanya tidaklah indah. Baik Minato dan Kushina harus rela tidak bisa membesarkan anaknya karena mereka berdua mati dalam pertempuran. Hari kelahiran Naruto bertepatan dengan momen Kyuubi menyerang Konoha. Minato yang saat itu menjabat sebagai Hokage tentu saja langsung turun tangan untuk menghadapi amukan Kyuubi. Dibantu Kushina, mereka berdua akhirnya bisa menyegel Kyuubi ke dalam tubuh Naruto. Hanya saja, nyawa keduanya tak bisa diselamatkan. Yang ke-10 Yahiko dan Konan. Jauh sebelum Akatsuki terbentuk, dulu ada 3 orang ninja berbakat. Mereka adalah Yahiko, Nagato, dan Konan. Ketiganya merupakan anak didik Jiraiya, salah satu dari 3 sandin legendaris. Di antara ketiganya, benih cinta tumbuh antara Yahiko dan Konan. Keduanya tampak cocok dan sering terlihat berlatih bersama. Mereka juga ninja yang baik dan cinta damai yang berkeinginan untuk menghentikan peperangan di dunia ini.